Xiaoliang ini adalah residu energi yang cukup besar dan menurutku memang ini residu energi orang yang pernah hidup dan mempunyai cerita dari tanah ini sendiri. Rumah dari keluarga ini bisa dikatakan di antara rumah lainnya memiliki kekayaan yang lebih ya. Jadi dia punya rumah yang jauh lebih besar daripada rumah lainnya. Tan Xiaoliang dengan usia 27 tahun, dia meninggal memang karena meminum cairan yang memang dia ingin lakukan itu sendiri kan Anda. Dan Tan Xiaoliang memakai baju chongsam berwarna kuning seperti emas bercampur dengan warna putih. Ada aksen seperti ini, seperti ada gambar burung di sininya ya, bagian dekat perut bajunya. Terus juga dia bercerita kalau 1994 itu kematiannya. Dia meninggal karena adanya larangan yang sangat besar dari pihak keluarga karena dia mencintai laki-laki pribumi beda ras, tidak Chinese, tidak ada keturunan Chinese. Bisa dikatakan memang pribumi itu juga tinggalnya tidak jauh dari tempat ini dan diharuskan berpisah. Dia tidak terima. Lalu kenapa perempuan ini malah ada di sini? Karena pada saat ini beroperasi, berarti benar katakan Anda, ini pernah 3 kali berganti perusahaan dan semuanya itu mayoritas pekerja di sini 90% laki-laki. Dan itu membuat dia senang. Dia senang sekali apabila ada para pekerja di sini, dia ikut hadir di samping atau sekedar senyum melihat. Bahkan dia bilang, saya tidak akan pernah mengganggu aktivitas kalian. Saya justru membantu. Kadang anak-anak kecil di sini ingin mencelakai pihak kalian, tapi dia yang bantu. Jadi dia malah mencegah ya. Positif banget. Mampukah Dan Ananda dan juga Frisly mengungkap semua kejanggalan di tempat? Bahkan dia bilang, saya tidak akan pernah mengganggu aktivitas kalian. Saya justru membantu. Kadang anak-anak kecil di sini ingin mencelakai pihak kalian, tapi dia yang bantu. Jadi dia malah mencegah ya. Positif banget. Dia mencegah emang. Mungkin bisa saya tambahkan juga Pas ya. Ini wanita makamnya itu masih dekat-dekat sini Pas ya. Di wilayah sini. Iya. Jadi emang ada bekasan kayak gitu Pas ya. Ada jejak yang dulunya itu adalah ada makam Cina di situ. Dia bilang memang banyak sih Fasya yang seperti dia, makhluk-makhluk yang menunjukkan bahwa mereka memakai pakaian Tionghoa di zaman itu. Dan dia juga bilang kalau sering kali ketika dia di sini dia tidak sendiri. Dia akan hadir dengan sosok nenek-nenek Chinese juga yang sering membawa gelas liang pai. Dia semacam kayak nenek-nenek tapi Cina, orang Cina. Baju kayak baju Cina lah. Ya saya lagi main ke rumah kakak, lagi ngobrol sama kakak, anak main di luar. Nggak taunya dibawa sama nenek-nenek ke sini. Jadi gelas liang pai itu seperti teh di zaman dulunya. Kecil gitu ya, gelas kecil gitu Iya, ya. ketika keluarga mengajak kita untuk berdiskusi, maka liang pai itu harus ada. Jadi kayak seperti pernikahan, lambang-lambang seperti itu. Dan itu yang tersebut saat ini. Tapi Kak Frisly, dari si sosok wanita ini, kenapa si sosok ini masih ada di tempat ini padahal tempat ini sudah terbengkalai, sudah tidak ada pekerja laki-laki lagi? Tan Xiaoliang bilang, sampai kapanpun dia tidak akan mau meninggalkan atau melepas tanah kelahiran dari keluarganya.
Kananda. Tiba-tiba saja Dan merasakan adanya suatu sosok lain di sini. Saya melihat sosok yang kita bisa bilang api ya, sosok api. Tapi bukan Banaspati, melainkan emang sosok kayak siluman. 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 Oke, pemirsa sekarang Kananda Dan Ananda mencoba berkomunikasi dengan cara menggambar sosok siluman yang ia ketemui di tempat ini. Ya, betul. Jadi ada sosok siluman yang bisa kita bilang adalah dia itu diminta untuk ke tempat yang dituju, Fas ya. Tapi yang saya lihat ini salah tujuan dia nih, bukan ke sini sebetulnya, Fas. sosok kiriman. Ya, sebetulnya gini, sosok ini adalah untuk membuat tempat ini valid. Maksudnya kolaps gitu, Fas. Iya. Nah, dia bilang sama saya, gue sebenarnya salah nih. Gue salah tempat nih, cuma gue gak bisa lepas. Gak bisa pindah. Sebelum diminta sama si Tuannya. Yang melaku atau yang lelaku atau yang meminta dia untuk membuat usaha ini menjadi valid kayak gitu Mas ya. Sosoknya itu adalah bentuknya itu kayak bisa kita bilang api, tapi bukan bola api, melainkan adalah sosok anak dan juga bukan sosok anak juga. Saya melihatnya Manusia kerdil. manusia kecil, tapi dia berbentuk api, full api Fas ya. Full api. Itu ada di pojok Lagi situ. ada di mana kan? Pojok Di situ. atas. Di atas itu. Kita ngedekat ke sana kali ya Iya, Kak, iya. biar lebih dapat residunya. Adanya sosok siluman yang memang seperti api ini ternyata merupakan kiriman dari seseorang untuk membuat tempat ini menjadi gulung tikar. Cuma sangat amat bau tidak enak sih di dalam gedung ini. Nah, dia ada di sikus itu Fas ya. Oh, di pojok atas sana. Pojok atas itu. Pas banget di sikunya bangunan Atap ini. ya. Atap. Itu lagi ngapain kan Anda? Dia diam aja dengan posisinya itu tangannya begini Pas ya. Tangan sama kakinya begini. Oh, seperti begini. berpegangan. Iya, megang kayak gini. Dia bilang, saya ini mau lepas, cuma saya nggak bisa. Kayak gitu. Kenapa, saya tanya, kenapa dia nggak bisa untuk lepas di bangunan ini? Ya yang minta untuk dia kesini, nggak minta dia untuk balik lagi ke tempatnya. Dan sebenarnya ternyata itu malah salah sasaran Betul. Fasya. Iya, iya, iya. Jadi mungkin ini malah lokasi yang menarik ya. Mungkin nanti Iya. kita juga bisa bantu. Karena memang ternyata salah kiriman itu sampai detik ini masih terjadi. Betul banget. Ketika adanya pesugihan atau terikat antara Iya. goib dan manusia, ternyata masih bisa salah kirim. Kananda. Kananda, pelan-pelan. Tiba-tiba saja, Dan Ananda berlari menuju suatu ruangan yang ada di ujung bangunan ini. Ajak komunikasi baik-baik aja kan Anda. Oke, pemirsa, sekarang kan Anda sepertinya bertemu dengan sosok kliennya Ya, yang membawa kami ke dalam ruangan ini. Ya. Jadi tadi saya kaget ada sosok kakek Ya. kayak memantau kita. Pada saat kita lagi ngebahas sosok yang di atas itu, ya. tiba-tiba sosok kakek itu sedang memantau kita dengan posisi dia tidak menggunakan tongkat, tapi dengan pakaian lusuh. Ada suara, Ya, dentuman gitu. Apa ya, sih? kayak dentuman kayak dia yang jatuh.